Assalamualaikum guys, apa kabar guys? Kami lagi di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Kami akan menuju Jakarta untuk balik ke Jakarta, dan kami naik kapal Sini ya, atau Sini guys, kalau nggak salah sih namanya itu. Katanya sih kapalnya kisaran jam 3, tapi belum ada sih sampai sekarang. Katanya berangkatnya jam 3, bertolaknya jam 3. Terus tapi belum ada gitu. Jadi kami lagi nungguin. Sebelum kita lanjut pada videonya, tolong bantu subscribe, nyalain tombol notifikasi, dan jangan lupa like. Dan ini suami saya guys. Sayang. Sini sayang, kurangin aku sayang. Sayang, angin aku. Sayang. Bong jiku. Sini kur yang akan ditinggalkan guys, kasihan. BTW guys, busway suami saya nggak ikut ya, cuman saya sendiri. Enggak, cuman kami bertiga. Saya, kakak saya, ponakan saya. Dan saya yang tetap di Makassar. Guys, jadi saya yang bisanya nganter cuman sampai pelabuhan doang, nggak bisa masuk ke kapal karena ya you know lah guys, pasti banyak banget kan periksa tiket lah, periksa rapid test lah, apa dan segala macam kan. Makanya saya ngantarnya cuman di sini doang. Nah, dia lagi main HP. Sayang, dadah. Sayang, jaga diri ya, baik-baik ya. Sayang ya. Sayang dulu. Guys, kita akan LDRan untuk beberapa bulan ke depan. Kita nggak tahu sampai kapan saya di Jakarta, belum pasti, dan sampai kapan saya yang di Makassar. Entah saya yang nyusul saya ke Jakarta atau saya yang balik ke Makassar lagi. A few moments later. Guys, jadi aku tuh lagi nyobain jualan abang-abang yang di kapal. Lihat dong. Ini lucu sih, lucu banget. Ini harganya 3.100 kalau nggak salah ya. Kalau yang ini nih 10.000, kalau maskernya 10.000 satu. Nih gayanya nih. Kalian lihat guys, kayak gini ya guys ya. Tinggal diginiin. So guys, seperti ini ya kelas ekonomi. Ada penampakan guys, jilbab pink. Dia malu katanya. Dia lagi nggak pakai skincare dan lagi nggak make upan, makanya dia malu. Kalau untuk kelas ekonomi dia tempat tidurnya nggak ada sekatnya ya, kayak merata gitu loh, sama aja. Tapi kalau untuk kelas VIP dia ada kunci sendirinya, terus ada pintunya gitu, terus ada juga WC sendirinya. Waktu itu pernah kami di kelas ekonomi, cuman perjalanan dari Makassar ke Banggai kalau nggak salah guys. Kalau kelas ekonomi ya seperti inilah, gabung antara cewek dan cowok. Tinggal kita aja sih yang yang kayak yang kayak ngejaga gitu. Tapi alhamdulillah sih selama kami naik kelas ekonomi ya aman-aman aja gitu, nggak ada orang yang kayak ya you know lah, yang kayak kanji gitu. Kanji apa ya? Ya seperti itulah guys. Dan kalian lihat guys, Putri Duyung lagi tidur dengan memakai mika. Jadi guys, kita kan mau ke musola. Oh, pohon Natal guys. Kalian ikutin ya guys. Kalian temenin kami. Saya cuma berdua dengan ponakan saya karena kakak saya lagi nggak sholat. Lewat sono kali Guys, musolanya itu letaknya di lantai 5 ya.
Kalian lihat ini sangat tido guys, tido. Neng, tido apa ya bahasa Indonesianya? Neng, tido apa ya bahasa Indonesianya? Hah? Tido. Teduh katanya kuno. Nih, musolanya di pojok sono guys. Enggak sih apa? Sepi guys. Orang-orang padaan di dalam, nggak ada yang di luar. Alhamdulillah sih, nggak ombak, nggak banyak ombak. Musolanya dalam situ ya. Wah, udah dikunci. Batas switch benar. Ini kan hari Jumat ya, jadi pada aneh yang sholat di masjid itu cowok. Nggak tahu sih, mungkin tadi ada cewek, cuman kita nggak lihat, kita agak telat datangnya ke sini. Jadi cuman kita berdua cewek, soalnya sholat Jumatnya udah kelar. Sekarang kami lagi di kafenya, nggak tahu kafe apa-apa nih. Pokoknya intinya tempat orang-orang beristirahat, minum kopi dan lain-lain. Dan kalian lihat guys, seperti ini lautannya ya. Alhamdulillah sih cuaca saat ini sangat bersahabat untuk keberangkatan kami karena nggak ada ombak gitu, cuman angin yang bertiup. Seperti ini guys kafenya. Kafe, kata saya kafe. Agak jorok sih, nggak jorok ya, tapi nggak sebagus yang di Sinabung. Kalau menurut saya sih yang di Sinabung oke. Wow, tapi ada itunya, dekor-dekor gitu guys. Nih ada nih, mungkin karena lagi Natal kali ya, makanya didekor seperti ini. Dan itu sekoci bertuliskan Jakarta. Jadi guys, menurut kami nih, antara saya dan ponakan saya, menurut kami sih kapal ini agak sepi ya, mungkin karena lagi koronces, makanya dibatasin gitu, dibatasin orang yang naik kapal ini. Tapi katanya kapal ini emang agak kecil sih, nggak segede Sinabung. Oh ya guys, ini hari pertama kami di kapal ini ya guys. Insya Allah besok sampai di Surabaya. Dan kalian lihat guys, orang-orang padaan duduk menikmati angin. Ih, Masya Allah. Alhamdulillah sih, ombaknya nggak gede dan ibaratnya nggak ada ombak gitu. Yang ini toko dan yang itu ruang informasi, tapi ditutup ya guys. Jadi kalian lihat guys, ponakan saya ini dia lagi memeriksa peta alias peta pariwisata Indonesia. Ini Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Ternate, Papua, NTT dan kawan-kawan. Ini Sulawesi Tengah nih. Guys, saya lagi makan pop mie. Kalau kita naik kapal itu terus kita nggak makan pop mie, kayak nggak afdol gitu loh guys. So kalian lihat ya, nih. Enak. Rasanya sangat maknyus. Saya pilihnya pop mie yang rasa bakso. Ngebor juga pakai pop mie yang rasa bakso. Ngebor. Kalau Kak Ade dia nggak doyan pop mie guys, karena dia nggak pecinta pop mie.
2 hours later. Guys, jadi saya ingin ngasih tahu ke kalian kalau makanan di kapal itu seperti ini ya guys. Ini menu sore hari, di sore hari. Di sini ada ikan cakalang yang kecil, terus ada sayur, ada nasi, terus ada sambelnya. Kalau untuk minumnya dia Floridina ya guys, Floridina. Kalau yang tadi pagi sih susu. Kapal apapun tetap susu kalau pagi. Pokoknya intinya kalau kapal Pelni itu rata-rata susu kalau pagi-pagi. Terus kalau sorenya itu ya jus kayak gini. Biasanya sih nggak Floridina, biasanya sih kayak ya jus buatan kapal Pelni gitu. So ini ada 3 guys, karena kami emang 3 orang, saya, kakak saya, dan ponakan saya. Sama aja sih ini. Tapi ikannya ya ada yang kecil, terus ada yang besar. Cuman ya alhamdulillah lah. Untuk kayak gini mah udah lumayan banget ya guys ya. So guys, mari makan. Guys, jadi kami makannya barengan ya guys ya. Saya tinggal dikit dan mereka berdua, Kak Adi dan Neneng baru mulai ya. Penjual nasi ayam guys. Selamat makan. A few inches later. Guys, tadi ada pengumuman katanya waktu Indonesia Timur udah berganti menjadi waktu Indonesia Barat. Jadi kami ini udah mendekati Pulau Jawa. Dan waktu di atas kapal ini barat, dan waktu di kapal ini akan dimundurkan menjadi 20 menit menjadi waktu Indonesia Barat. Guys, kalau untuk suasana malam seperti ini ya guys. Belum ada sih yang terlihat lampu, walaupun emang ini udah dekat dari Surabaya, tapi belum ada lampu yang terlihat dan pulau-pulau. Dingin sih guys kayak gini. Ya, tapi masih banyak yang menikmatin angin malam. Ini ya guys tempat tidur kami. Saya di tengah. Guys, sekarang tuh udah pukul 00.14 dan saya belum bisa tidur karena tadi ada bapak-bapak, tapi ya kayak udah tua gitu sih, kakek-kakek lah gitu ya. Nah, bapak-bapak itu kedeteksi di tempat ABK, kedeteksi bapak itu lagi batuk-batuk gitu loh guys. Batuk-batuknya nggak henti-henti. Kebetulan para ABK itu nyimpen alat yang bisa mendeteksi batuk gitu kan di ruangan. Terus ya bapaknya terdeteksi dan para ABK-nya datang, kemudian bapak itu disuruh isolasi di tempat di kamar apa ya, yang kayak kelas gitu, kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh ya guys, BTW kita kan mumpung kita lagi ngungkit tentang kamar, sedikit saya mau cerita tentang perkamaran yang ada di kapal Pelni. Kapal Pelni yang udah pernah saya naikin ya guys ya, yang ya mungkin kalau misalkan kalian udah pernah naik kapal Pelni, mungkin kalian lebih tahu juga tentang perkamaran di kapal Pelni. So kalau misalkan kalian tahu, kalian tulis saja di kolom komentar dan perbaiki atau koreksi pengetahuan saya tentang perkamaran di kapal Pelni yang akan saya ceritakan saat ini. Oke guys,
di kapal pelni itu terdiri dari kamar, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas ekonomi. Kelas 1 itu terdiri dari 2 orang, ataupun bisa juga 1 orang, ya eksklusif lah ya. Kemudian yang untuk kelas 2, 3 orang ataupun 2 orang juga bisa, ataupun 4 orang juga bisa. Dan untuk kelas 3 waktu itu kebetulan pernah mesan yang kelas 3. Tujuan kami dari Makassar ke Banggai, tempat kami tinggal, tempat kampung halaman saya. Kami sama suami terpisah gitu tempat tidurnya. Suami saya di tempat cowok, ya saya di tempat cewek. Dan kelas 3 itu berisi 5 orang. Insya Allah sih 5 orang waktu itu. Saya di atas, dan kebetulan ranjangnya itu kayak tersusun gitu loh, yang kayak kamar anak kecil itu. Nah, tersusun gimana ya cara nyontohinnya tuh, kalian tahu nggak sih yang kayak di panti asuhan itu, yang kamar yang ranjang ada di atas 1, kemudian ada di atas, di bawahnya lagi 1 pakai tangga gitu loh guys. Nah, kayak gitulah contoh kamarnya. Dan di situ juga udah ada fasilitas AC-nya juga, terus ada toiletnya juga kan. Tapi ya toiletnya sama aja sih sama toilet kelas ekonomi. Kalau untuk yang kelas 1, kelas 2 saya kurang tahu sih toiletnya kayak gimana. Tapi kalau untuk yang kelas 3 sama aja sama toilet ekonomi. Cuman yang untuk kelas 3 ini lebih sepi karena kurang kali ya orang. Kalau ekonomi kan membludak tuh orangnya yang masuk WC. Oh ya, dan untuk kelas ekonomi sendiri pastinya lebih murah ya guys, lebih murah lah untuk biayanya gitu. Kemarin kami kalau nggak salah Makassar Jakarta itu 450-an, intinya kurang dari 50-an. Saya kurang tahu pasti kurangnya dari 50-an itu berapa, entah itu 440-an atau 430-an, tapi intinya 450-an kurang. Kalau untuk kelas 1, 2, dan 3 itu saya kurang tahu pasti guys, kalau untuk rute Makassar Jakarta. Oh ya guys, kalau untuk tempat makan, maksudnya ya kalau untuk penyajian makanan, kalau kelas 1, kelas 2 itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kayak prasmanan gitu ya guys. Kalau untuk kelas ekonomi kita ngantri yang kayak dikasih mika, yang kayak video sebelumnya, yang kayak kami tadi makan gitu guys, kayak gitu tuh tempatnya gitu. Karena kita ngantri jadi ya udah ditempatin kayak gitu. Tapi sama aja sih, ada juga jusnya, ada juga minumnya, sama aja sih makanannya. Cuman ya mungkin lebih enak sedikit lah ya yang untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Cuman ya gimana ya, ya mendingan sih guys yang menurut saya. Tapi kalian lihat masker saya, bodo amat deh, tapi bangga pokoknya. Oh ya guys, mungkin segitu aja ya pemaparan saya tentang perkamaran di kapal pelni. Mungkin dari teman-teman udah ada yang pernah nginap gitu di situ, atau udah ada yang tidur di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tulis aja di kolom komentar mungkin, atau mungkin kalian ada tambahan dari pemaparan saya, kalian tulis aja di kolom komentar.
Assalamualaikum guys. Good morning. Guys, sekarang tanggal 26 Desember 2020. Dan ini adalah hari kedua kami di kapal Sini, yaitu kapal PL nih. Dan kalau dibilang bosan ya lumayan bosan sih, cuman ya kita nikmati aja lah suasana laut, kapan lagi ya kan. Dan sekarang kami lagi berjemur guys. Alhamdulillah sih mataharinya lumayan terik. Kalian lihat mataharinya. Dan kalau nggak salah sih katanya nyampe Surabayanya siang atau sore gitu. Cuman ya belum pasti sih. Sekoci wajib banget ya, dalam setiap kapal harus ada ini nih yang namanya sekoci. Masya Allah sih indah banget, dan ya nggak terlalu berombak. Sebenarnya sih ini udah terlihat pulau gitu, cuman nggak tahu ya, makanya pastinya tuh nggak tahu nyampenya sore apa siang gitu. Cuman untuk pulau di depannya tuh emang belum terlihat, tapi pulau di sampingnya tuh udah terlihat kayak sana nah. Tapi ya nggak tahu ya ketara apa enggak nih. Ini nih pulaunya nih, itu nggak kelihatan kan ya, tapi agak buram ya, cuman kelihatan ya ada pulau gitu. A few moments later. So guys, di sini kita akan mereview makanan menu di pagi hari. Makanan menu di pagi hari. Apa coba maksudnya? Menu makanan di pagi hari. Dan kita akan mencari yang banyak ya guys, biarkan Kak ada yang dikit. Oh ngebok ternyata banyak laksanya guys. Ini rezekinya ya guys. Saya cuma secuil, tapi nanti saya akan meminta dia mencubit-cubit sedikit ya guys ya. Oke, seperti kalian lihat di sini ada nasi, sambal, terus telur, terus bihun. Biasanya ada susunya, kayak kemarin ada susunya, tapi sekarang dikasihnya cuman air mineral dan tak ada susu, tak ada. Tapi no problem, karena ini sudah ini sangat maknyus juga, bukan cuman susu doang. Oke guys, kita makan dulu. Selamat makan. A few moments later. Kali ini saya akan mereview makan siang di kapal Sini. Sini. Ya, kapal Sini guys. Sebelumnya kan saya udah mereview untuk menu sarapan pagi dan menu makan sore. So, sini saya akan mereview untuk menu makan siang. Rupa-rupanya apa itu rupa-rupa? Di sini ada sayur kol, tapi ada kacangnya, saya nggak tahu, kacang merah kali ya. Terus ada ayam, terus ada sambalnya lagi, dan ada nasi. Kalau untuk minumnya dia guys seperti ini ya. Ini minumnya nih. Pelni Call Sensor, punya Pelni semua nih guys. Terus ada snacknya juga nih snacknya. Selamat makan guys. A few moments later. Dek, mau kemana? Ke Batam. Namanya siapa?
Ah. Dan alhamdulillah finally guys, kami udah sampai di pelabuhan Surabaya Gapura Surya Nusantara atau Tanjung Perak. Kami udah sampai alhamdulillah. Sekarang udah pukul 18.45. Yes, sampainya segitu. Ini sih udah sandar ya, tapi belum ngeluarin penumpang dan memasukkan penumpang. Nurul lagi ditanyain guys sama orang, katanya namanya siapa. Ini dia nih. Padahal dia kan nggak jomblo ya guys, dia kan udah punya calon, tapi ya kayak gitulah. Ya Allah, tangan. Kalau untuk toiletnya seperti ini ya guys. Ini buat mandi, udah ada air panas sama air yang dingin. Nih, ada dua ya. Terus yang di sana tuh WC-nya. Ya kalau untuk WC mah biasa aja ya, kayak pada umumnya. Dan yang ini adalah wastafel-nya. Oh ya guys, ini tuh lagi nggak ada orang ya, makanya saya memberanikan diri untuk mereview WC-nya. Because kalian tahu mungkin ada orang yang lagi yang emang menutup auratnya, emang benar-benar menutup ya, makanya kita nggak boleh gegabah untuk mereview WC-nya, oke, atau toiletnya. Kalau untuk klosetnya seperti ini guys, nih ada ember kecil terus ada kloset, nih kayak gini ya, agak kecil sih, cuman ya bisalah untuk melakukan suatu hal di sini. So guys, seperti ini ya keran air panasnya. Ini panas banget sih guys. Biar kalian mau memanaskan apaan. Jadi ini gratis ya guys, gratis tersedia di setiap kapal pel nih. Biasanya sih orang-orang padaan kalau pagi tuh nyiram apa sih namanya, kopi, teh, ya pokoknya gitu-gituan deh, dan pop mie gitu paling sering biasanya pop mie. Tapi kopi juga sering sih kalau orang yang tukang kopi gitu. Neng aku jadi putaran nok, panas gak sih? Dakinya. Dia kayak keran biasa tapi airnya panas ya. Nih, kalian lihat mengepul. Stop guys. Tinggal lah itu ya kalau kulik. Kita tutup seperti biasa. Guys, kalian lihat ada apa, kapal kecil nih. Tadi sih deket banget, cuma saya nggak sempat ngerekord. Ada kayak kapal yang di kampung, tapi nggak terlalu mirip. Soalnya ini buatan orang, bukan orang Bajo gitu, makanya beda. Kalau orang Bajo tuh khas banget perahunya guys. Ini kita lagi di nggak tahu ya di mana, di Semarang apa di mana ini, intinya udah Jawa Tengah sih. Masya Allah banyak banget perahu, terus mataharinya langitnya juga cerah banget nih. Kami lagi di atas di dek 5 menikmati angin. Nih kalian lihat, orang-orang juga pada nikmatin angin. Kami tadi habis makan pop mie dan pop mie-nya Nurul tumpah, dan alamat kasihan orang yang ngebersihin. Nurul lagi teleponan sama orang tuanya. Dan kalian lihat di atas ada apaan tuh ya, asap-asap lah pokoknya, nggak tahu namanya. Ini Masya Allah bagus banget loh guys, bagus banget. Oke guys, BTW guys, ini udah hari ketiga kami di kapal KM Sini. Katanya sih nyampenya bakalan besok jam 9 atau entar malam, nggak tahu sih. Sebenarnya sih kalau misalkan dari Surabaya tuh berangkat pagi atau malam tuh cepet nyampenya ke Jakarta, palingan
malam gitu, malam Seninnya. Cuman ini nggak tahu ya apa kapalnya yang telat, tapi apa emang rutenya seperti itu gitu. Saya sih kurang tahu, tapi ya kita nikmatin aja guys ya. Ini sih udah alhamdulillah. Guys, mohon maaf sedikit ralat, saya salah. Saya ngecek di Google Map, ternyata ini belum Jawa Tengah ya guys. Ini masih Tuban atau kisaran Tuban sama Bojonegoro kalau nggak salah ini. Yang saat tadi saya cek di Google Map seperti itu guys. Mohon maaf guys, saya memberikan info yang kurang akurat dan hanya menebak-nebak. Perahu kecil padaan memancing ria. Dan mungkin guys kami bakalan lama sih nyampenya di sono. Nah, nggak tahu apa ya ini. Pikir saya kalau udah ada yang sana tuh apa ya, kayak pelabuhan apa-apa gitu. Itu tuh udah di Jawa Tengah, ternyata di Tuban ya, atau Bojonegoro. Antara dua itu sih, Tuban sama Bojonegoro. Saya kurang tahu Bojonegoro sama Tuban itu dekat apa berjauhan atau berdekatan, saya kurang tahu. Kalau mungkin kalian tahu guys, komen di bawah aja. Karena saya belum pernah ke situ. Paling cuma ngelewatin doang.